Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kifayah Astuti sebagai salah satu pengampu mata kuliah pengantar statistik di Universitas Borobudur, Jakarta. Baik, kali ini Ibu akan menerangkan bagaimana untuk membaca tabel distribusi normal standar, di mana tabel distribusi normal standar digunakan untuk menghitung probabilitas, yaitu untuk variabel X continue. Variabel X continue misalkan pertanyaannya berbeda dengan variabel X discrete. Jadi itu berapa probabilitasnya munculnya mata dadul 5 gitu. Jadi itu discrete 1, 2, 3. Tetapi kalau probabilitas variabel X continue itu X-nya interval, internya X antara lebih besar min 3 dan lebih kecil 5, antara X lebih besar 2 dan lebih kecil 5 misalnya. Jadi antara, atau tentukan probabilitas X lebih besar 5, tentukan probabilitas lebih kecil X lebih kecil 3, jadi bisa yang jelas interval. Maka untuk variabel distribusi yang bisa menggunakan tabel distribusi normal standar, syaratnya tabel datanya itu merupakan distribusi normal. Kalau udah normal bisa substitusinya bisa ditransformasikan ke distribusi normal standar, di mana kalau dengan distribusi normal standar menghitung probabilitas cukup dengan membaca tabel. Kalau variabel continue masih variabel X, itu X-nya di sini ini sumbu, tadinya sumbu X ya. Ini min tak terhingga sampai tak terhingga, tengahnya 0. Tetapi kalau ditransfer ke distribusi normal standar, ini tengahnya 0, paling ke kiri min 1, min 2, min 3, min 3,99 atau min 4. Kemudian ke kanannya 0, 1, Z-nya. Sekarang kalau ditransfer ke distribusi normal itu variabelnya sekarang Z. Z-nya tengah 0, 1, 2, 3, sampai ke kanan itu 3,99. Luas probabilitas paling besar 1, karena di simetri separohnya ini yang kosong luasnya 0, ke kanan 0. Jadi nanti kalau ada soal tentukan probabilitas, misalkan berapa bayi X yang lahir antara 3,5 sampai 4,5 kilo, berarti X-nya harus ditransformasikan ke Z, yang X1-nya nanti Z1 yaitu X1 dikurangi rata-ratanya dibagi simpangan bakunya. Kemudian Z2-nya misalkan yaitu X2-nya itu pada 4,5 kilo, misalkan bayi ya, antara probabilitas antara 3,4,5 kilo. Maka Z2-nya itu yaitu 4,5 kilo dikurangi rata-rata dibagi, dan hal ini akan dijelaskan kepada materinya. Dalam hal ini Ibu khusus bagaimana membaca tabel, di mana tabel ini untuk menghitung nilai probabilitas yang dinyatakan dengan luas probabilitas dengan tabel. Nilai probabilitas itu paling besar 1. Antara 0 dan 1. Jadi ini luasnya, ini yang diarsir. Luasnya ke sebelah kiri setengah, sebelah kanan. Jadi yang P ini yang menyatakan data-data dalam tabel. Jadi dalam tabel ini misalkan 0,398 itu bukan ini nilainya adalah 0,0398. Jadi kalau paling tinggi ini 5.000 bukan berarti setengah. Ini setengah, 0,5, ini 0,5 ya. Jadi bagaimana cara membacanya? Jadi karena simetri, ini dalam tabel ini yang diarsir itu menyatakan hitung probabilitas Z. Z itu ini sumbu Z. Z itu 0,0 itu tengah, ke bawah sampai Z-nya 1 sampai Z-nya misalkan 3,9, berapa? 3,0. Oh berarti nilainya ini 0,5, berarti luasnya P-nya ini 0,5. Misalkan Z-nya ini sampai 1,9. Z-nya dari 0, tentukan probabilitas dari 0, 1,9 berarti sini, 0,3 berarti ini 0, 1, 2, 3. Maka P-nya ini nilai probabilitasnya 0,
Bagaimana kalau kita menghitung ini nilai P ya? Jadi yang di data angka-angka dalam data itu menyatakan. Bagaimana kalau menghitung yang kosong? Padahal ini kan simetri, yang kosong berarti setengah kurang P. Misalkan hitung probabilitas nilai Z lebih besar Z-nya lebih besar 2,70. 2,70 misalnya Z ini berarti lebih besar. Maka hitungnya nanti nilai probabilitas yang kosong ini adalah setengah, ini sebenarnya setengah, dikurangi nilai P. P-nya dari 0 sampai 2,7,0. Berarti, jadi berarti ini 0, ini kan 4965. Maka nilai yang P ini adalah 0,4965. Ini yang maka probabilitas nilai Z lebih besar 2,75, lebih besar 0, berarti kan ini adalah setengah dikurangi 0,965. Nanti ini ketemu. Sebaliknya bagaimana kalau hitung probabilitas Z lebih kecil 1,92. Berarti lebih kecil, berarti sampai ke sini pernah nilai Z lebih kecil 1,92, berarti Anda menghitung dari 0 dari Z 1,9, ini setengah. Maka probabilitas Z lebih kecil 1,92 berarti ini setengah ditambah dari 0,0, so 0,0 ini 0 bergeser sampai 1,92 di sini, yaitu ini ketemu angka, ditarik garis lurus, ketemu angka 0,4726. Maka nilai probabilitas Z lebih kecil dari 1,92 adalah setengah ditambah 0,4726 atau sama dengan 0,9726. Demikian yang bisa Ibu terangkan. Selanjutnya dengan materi yang saya jelaskan pada materi menghitung probabilitas variabel kontinu, Anda menggunakan tabel, Anda lebih mudah menghitungnya hanya membaca tabel. Mudah-mudahan dengan sedikit Ibu beri penjelasan bagaimana membaca tabel ini sumbu Z ke bawah, tarik garis lurus ya. Nanti begitu pada saat materi diterangkan, Anda bisa menghitung probabilitas variabel kontinu dengan menggunakan cukup membaca tabel. Oleh karena itu, setiap mahasiswa harus print out tabel distribusi norma standar, karena itu bisa untuk gunakan membaca. Bahkan nanti kalau ujian, Anda harus baca, harus bawa print out-nya sehingga karena digunakan untuk menghitung probabilitas. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Selamat belajar, merdeka belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.